Bab 1881, Membunuh Neraka, Subscribe Penatua. Jika kita bisa kembali ke Purgatory Heaven, mungkin aku bisa mencoba, kata Guna. Bagaimana? Semua orang bertanya pada saat bersamaan. Sudah terlambat bagi aku untuk meluangkan waktu menjelaskan di sini. Mari kita kembali dulu. Saat ini, Purgatory Heaven tidak berada di bawah kendali siapapun, tetapi kekuatannya meningkat seiring waktu. Segera, lebih banyak Purgatory Beast akan muncul. Sulit untuk mengatakan apakah kita bisa mencapai patung Dewi sebelum itu. Jadi, mari kita ke sana dulu. Guna berdiri dan memberi isyarat agar Guya mengikutinya. Hansen tahu bahwa waktu sangat ketat dan mereka tidak bisa menunda apapun. Wang Yuhang dan yang lainnya juga mengikuti. Guna dan Guya pergi bersama. Meskipun genangan cahaya lebih terang, jangkauannya masih sangat terbatas. Hansen dan yang lainnya harus tetap sedekat mungkin dengan mereka. Han Menger dan Spell terus menembak ke arah Purgatory Beast yang mencoba mendatangi mereka. Hansen sangat terkejut saat mengetahui bahwa Han Menger bisa menembak dan membunuh Purgatory Beast. Kekuatan Han Menger istimewa, tidak diragukan lagi. Gennya berasal dari dewa dan dewi perusak. Sebagian darinya adalah gen Hansen juga. Kekuatan penghancur kematian yang dia peroleh sangat unik. Jika Menger dapat membunuh Purgatory Beast, itu berarti Purgatory Beast dan Purgatory Heaven entah bagaimana terhubung dengan kekuatan kematian, pikir Hansen. Hansen bisa menebak elemen dari Purgatory Beast, tapi dengan elemen yang bisa digunakan untuk melawan mereka, itu tampak seperti sesuatu yang bisa dilakukan oleh Spell juga. Sayang sekali mantra itu hanya kelas Baron. Dia masih bisa melakukan pertempuran sekarang, tetapi ketika Purgatory Heaven menjadi lebih kuat, skill kelas Baron mungkin tidak banyak membantu. Satu-satunya keterampilan yang dia miliki di tingkat Viscount adalah Jadeskin. Itu tidak berhasil pada Purgatory Beast, dan itu membuatnya tertekan. Iceberg Duke mengikuti Hansen dan terlihat agak malu. Dia memiliki pangkat tertinggi, tetapi dia adalah salah satu orang paling tidak berguna di sana. Dia hanya bisa mengikuti. Guna dan Buya terkejut dengan persenjataan Geno Mantra Hansen dan kekuatan Han Meng. Sangat jarang menemukan apapun yang bisa membunuh iblis yang mereka hadapi. Mereka memasuki kota, dan kemudian kekhawatiran terbesar mereka muncul. Mereka mendengar seekor sapi, melolong seperti guntur. Dan kemudian, langkah kaki yang berat menuju mereka dari kegelapan. Mata Hansen tidak bisa melihat dalam kegelapan, jadi dia hanya bisa mendengar Purgatory Beast menuju ke arah mereka. Hati-hati, Purgatory Beast tingkat tinggi telah muncul, guna memperingatkan mereka. Namun, tidak perlu peringatan seperti itu. Spell dan Han Menger telah mencabut senjatanya dan diarahkan ke apapun yang akan datang. Mereka tidak bisa mengelak, dan mereka tidak bisa pergi. Tanpa Guna dan Buya di sisi mereka, lengan akan menangkap mereka segera setelah kegelapan mencapai mereka. Melenguh. Teriakan sapi bergema di langit, mengguncang kegelapan di sekitar mereka. Seekor sapi neraka hitam muncul dari kegelapan, mengaduk-aduk kakinya untuk berlari ke arah mereka. Spell dan Han Menger menyerang pada saat yang sama, dengan perpaduan panah hitam dan peluru putih. Dong! Sebuah panah hitam mengenai sapi neraka hitam. Itu merupakan luka kecil, tapi tidak ada satupun dari serangan yang mampu mematahkan dagingnya. Peluru bersarang di dalam kulit, tapi di sanalah penerbangan mereka berakhir. Minggir! Hansen melihat sapi itu masih datang. Spell dan Han Menger tidak akan bisa memblokirnya. Dia mendorong Guna ke arah Wang Yuhang dan Dragon Lady. Hansen memegang Buya dan menariknya serta Han Menger kembali. Iceberg Duke tidak bisa memberikan kerusakan pada binatang neraka terbaru, tapi dia bereaksi cepat terhadap perintah yang dikeluarkan oleh Hansen. Semua orang berpisah, tepat ketika sapi itu datang dengan cepat di tengah-tengah perpisahan mereka yang cepat. Itu tidak mengenai satupun dari mereka, tapi nyaris meleset pasti membuat mereka berkeringat dingin. Han Menger dan Spell terus menembaki sapi itu, tetapi tidak mencapai banyak hal. Mereka hanya Baron, jadi masuk akal jika mereka tidak bisa merusak sapi neraka hitam sebanyak itu. Sapi neraka hitam memutuskan target baru, dan orang itu adalah Wang Yuhang. Paman kecil, menangkap. Hansen melemparkan baju besi Marquise padanya. Dari semua orang di sana, orang yang paling berbahaya pasti Wang Yuhang. Wang Yuhang tahu Purgatory Beast akhirnya akan mengejarnya. Wang Yuhang menangkap baju besi itu dan memakainya dengan tergesa-gesa. Sapi neraka hitam dengan cepat mulai mengejarnya. Pang! Wang Yuhang tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia menerima pukulan telak, tapi armor Marquise itu kuat. Pelapisan telah mencegah sapi itu menusuk armor dengan serangannya. Kekuatan itu menjatuhkannya ke tanah. Cahaya Guna lemah, dan hanya bekerja sekitar 2 langkah. Wang Yuhang jatuh di samping lengan mengerikan di tanah. Hansen mulai menyerang lengan di sebelah Wang Yuhang, mencoba mengiris lengan yang datang untuknya. Tidak peduli seberapa kuat armor Marquise itu tidak bisa menghentikan benda-benda untuk menarik Wang Yuhang ke dalam lubang. Kekuatan pisau gigi hantu dan gigi tidak berguna dalam keadaan ini. Hansen menemukan dirinya dengan erat mencengkeram pisau lain, dan dia berhasil menurunkan beberapa lengan ketika dia mencoba dengan yang satu itu. Dia terkejut dengan hasilnya.
Hansen memperhatikan itu adalah Knife Blank dari planet Knife Grave. Knife Blank seperti batang baja. Itu tidak memiliki ujung pedang, tetapi meskipun demikian, dia mampu mengiris lengan yang bahkan tidak dapat ditebas oleh kekuatan Duke. Tentu saja, tidak ada waktu untuk memikirkan ini sekarang. Jadi, Hansen kembali bekerja dengan mengayunkan Knife Blank. Dia memotong setiap lengan yang mencengkeram Wang Yuhang dan menarik pria itu keluar dari tanah. Guya dan Guna tidak bisa menutup mulut mereka. Jika seseorang bisa membunuh Purgatory Beast, maka itu berarti mereka kuat. Tapi lengannya adalah energi dari Purgatory Heaven. Bahkan orang-orang kelas raja tidak bisa membunuh senjata itu. Jadi, bagaimana barang seperti tongkat yang Hansen pegang bisa memotongnya dengan mudah? Beberapa detik kemudian, sapi neraka hitam datang dengan cepat menghampiri Wang Yuhang lagi. Han tua, tolong, Wang Yuhang gemetar, dan dia tidak berani lari. Jika dia bergerak, dia akan jatuh ke pelukan. Itu sama buruknya dengan ditabrak sapi. Melihat sapi neraka hitam hampir mencapai Wang Yuhang, Hansen mendorongnya ke Guna dan menyapu sapi itu dengan knife blade miliknya. Kepala sapi hitam melayang di langit. Ledakan. Tubuh sapi tanpa kepala itu berlari beberapa saat sebelum berakhir di atas lengannya. Mereka berdua menjadi asap hitam dan menghilang. Mata Guya dan Guna terbuka lebar. Mereka mengintip ke arah Hansen, memikirkan betapa sulit dipercaya semuanya itu. Bab 1882, Raja Memecah Cahaya Dewa. Hansen terus mengayunkan knife blade-nya, seolah-olah dia sedang memotong rumput. Dia menebang banyak Purgatory Beast dan lengan-lengan yang mengerikan. Han kecil, apa yang kamu gunakan? Itu sangat bagus. Mulut Wang Yuhang ternganga lebar. Tidak apa, ini mungkin berguna saat ini, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa baik itu akan berjalan jika Purgatory Beast level yang lebih tinggi mengangkat kepala mereka. Ayo, sekarang lari. Hansen memimpin semua orang menuju aula. Hansen tahu knife blade tidak memiliki kekuatan khusus. Bagaimanapun, itu hanyalah anak pisau, dan itu bukanlah pisau yang sebenarnya. Semangatnya masih lemah, dan masih tumbuh. Tapi knife blade itu sangat mungkin didewakan. Itu karena hanya item dan persenjataan dengan tingkat yang sama yang bisa mengalahkan Purgatory Beast. Begitulah cara dia bisa mengalahkan makhluk dan lengannya. Hansen masih harus memutuskan seberapa keras dia ingin memukul setiap makhluk yang dia lawan. Kekuatan Black Hellcow setara dengan Viscount. Hansen mampu membunuh musuh mereka saat ini, tetapi jika mereka menghadapi sesuatu dari level yang lebih tinggi, kemungkinan dia akan tampil seperti Han Menger dan Spell. Dia hanya bisa membuat para iblis terhuyung-huyung, dan tidak melakukan kerusakan yang layak. Hansen berjalan di dekat Guna dan Guya. Mereka pergi dengan kecepatan yang berkelok-kelok, jadi Hansen maju dengan knife blade. Dia membunuh semua yang dia bisa lihat di jalannya. Dari lengan ke hewan berkepala dua hingga sapi neraka hitam. Semuanya dibantai, dan itu memungkinkan Guya dan Guna bergerak lebih cepat. Tidak lama kemudian mereka tiba di aula yang ingin mereka kunjungi. Namun, ketika mereka sampai di sana, situasinya cukup mengejutkan mereka. Aula telah runtuh. Patung emas Dewi Gana masih bersinar, memandikan daerah itu dengan cahaya yang melarang masuknya binatang buas dan lengan hantu. Tapi di dalam aula, Hansen melihat 6 bayangan. Mereka adalah elit kelas raja yang sebelumnya melarikan diri. Gold Jade King juga ada di sana. Aku pikir mereka kabur. Mengapa mereka kembali? Hansen memandang mereka dengan heran. Guya berkata dengan dingin, mereka mengira karena Purgatory Heaven tidak memiliki elit dewa untuk mengendalikannya, mereka bisa melarikan diri sebelum diaktifkan. Jelas, mereka salah perhitungan. Petik 2. Hansen bisa menebak ini. Setelah mereka pergi, mereka berharap untuk melarikan diri dari seluruh planet. Sayangnya, mereka tidak bisa. Jadi, mereka mencoba menghancurkan Purgatory Heaven. Hansen telah meninggalkan tempat itu sebelumnya, jadi dia belum melihat mereka kembali. 6 raja membawa serta serangkaian kekuatan yang aneh. Penggunaan kekuatan itu tampaknya memutar dan mengubah dimensi itu sendiri. Mereka melakukan yang terbaik untuk mendekati patung itu. Tangan Gold Jade King mencengkeram pedang yang terlihat sangat berdaulat dan prima. Pedang itu ditusukkan ke patung Dewi. Raja Giok Emas menggunakannya dengan kemahiran. Tampak seolah-olah bisa memutuskan atmosfer setiap saat, tetapi setiap kali datang dalam jarak 2 meter dari patung, pendekatannya terhenti. Itu menjadi sangat lambat, dan tidak ada usaha yang bisa mendekatinya. Cahaya emas Dewi Gana menjadi padat. Persenjataan dan kekuatan yang kuat yang digunakan untuk melawannya tidak bisa melawan cahaya yang nyata itu. Bahkan tidak ada yang bisa mengikis patung itu. Raja Giok Emas bukanlah satu-satunya yang menderita penindasan ini. Hal yang sama juga terjadi pada raja-raja lain di sana. Raja Binatang mencoba menggigitnya di udara. Taring makhluk itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan benda-benda yang perkasa, dan kemungkinan besar akan mematahkan patung itu dengan rahangnya. Tapi akhirnya tidak bisa, karena gigitannya dihentikan 2 meter jauhnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kekuatannya tidak cukup untuk melancarkan serangan. Seorang raja yang tampak raksasa sedang memegang palu yang perkasa.
Palu sedang turun di atas patung. Setiap ayunan mematahkan udara, tetapi tidak bisa mematahkan patung itu. Itu tidak pernah lebih dekat dari 2 meter darinya. Di antara 6 raja itu, Han Sen melihat seorang biksu botak. Dia mengenakan pakaian biarawan, seperti jubah. Dia memukul patung itu dengan bayangan seorang Buddha. Hal yang sama terjadi pada beku itu seperti yang terjadi pada raja-raja lainnya juga. Dewa tidak bisa dipatahkan. Keenam orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bersama-sama, mereka terus menyerang patung itu. Jika itu adalah planet yang mereka pukul, itu pasti akan meledak berkali-kali. Jika mereka tidak dapat memecahkan cahaya dewa patung dewi, celah kekuatan antara makhluk dewa dan raja pasti cukup besar. Bagaimana dengan para bangsawan di aula? Han Sen melihat sekeliling. Selain 6 raja yang menyerang patung itu, mereka semua telah pergi. Guya berkata, di mana patung itu bersinar, tidak akan ada purgatori bis dan tangan-tangan neraka. Orang biasa tidak tahan berjemur dalam cahaya itu terlalu lama. Aku hanya bisa berasumsi bahwa mereka diledakkan dan diseret ke api penyucian dengan cara itu. Petik 2. Guna, apakah ada cara untuk menghentikan Purgatory Heaven? Han Sen bertanya pada Guna. Guna memandangi patung dan para elitnya, dan dia berkata, aku ingin mengorbankan diri aku, dan semoga mendapatkan kendali atas hal itu. Lalu, aku bisa memastikan Buya keluar dari Purgatory Heaven. Namun, dalam menyerang patung tersebut, mereka telah meningkatkan keluaran tenaganya. Bahkan jika aku mengorbankan diri aku sendiri, melakukannya sekarang tidak akan berguna. Petik 2. Kamu sangat kejam. Kamu hanya ingin Buya melarikan diri dari tempat ini, sementara yang lainnya tertinggal. Wang Yuhang sangat marah. Petik 2. Kalian tidak baik. Siapapun yang datang ke sini punya alasan untuk melakukannya. Mereka ingin menggunakan kami, gumam Guna. Ini bukan waktunya untuk membicarakan hal ini, jadi izinkan aku bertanya lagi, apakah kamu punya cara? Han Sen mengerutkan kening. Tidak, patung itu telah diaktifkan. Bahkan raja tidak bisa mendekatinya. Kecuali ada sesepuh di sini, kita semua akan mati, kata Guna. Apakah tidak ada cara lain? Han Sen bertanya, saat dia melihat patung itu. Guna bersenandung dan berkata, ya. Cara lain adalah apa yang raja coba. Hancurkan cahaya dewa dan kendalikan Purgatory Heaven dengan cara yang sulit, hanya dengan begitu kamu bisa menghentikannya. Petik 2. Bagaimana cara mengontrolnya? Han Sen bertanya. Sulit untuk mengontrol Purgatory Heaven jika kamu tidak memiliki darah Gana. Hal yang sama akan berlaku bahkan jika kamu didewakan. Namun di bawah patung tersebut, ada celah. Kamu bisa lolos dari Purgatory Heaven dengan cara itu. Itu yang mereka rencanakan, tapi mereka meremehkan kekuatannya, kata Guna sambil menunjuk patung itu. Han Sen melihat ke arah yang dia tunjuk. Ujung ekor patung memang memiliki sobekan pada kain ruang. Ada tanda panjang di sana. Tanda itu adalah tempat para elit kami melawan musuh mereka. Setelah sejuta tahun, penyakit itu belum juga sembuh. Itulah mengapa ada kekurangan yang begitu mencolok. Sayangnya, hanya elit yang didewakan yang dapat memanfaatkannya. Elit kelas raja tidak bisa, jadi kita pasti tidak bisa, kata Guya. 1883 jalur darah. Kita harus mencobanya, apapun yang terjadi. Kita tidak bisa rela membiarkan diri kita mati di sini. Wang Yuhang berkata, lalu melompat ke area dewa. Ketika kaki dan kepalanya menyentuh lampu dewa, itu seperti dia telah menabrak papan baja mentah. Dia terpental dengan pedih, dan untungnya dia mengenakan baju besi Marquise Hansen. Jika tidak, itu akan menyakitkan. Asterismen. Apakah itu cahaya atau dinding baja? Wang Yuhang melihat ke arah cahaya kemasan. Menurutmu mengapa lagi para raja mencoba lari? Guya menatapnya dengan jijik. Han Sen menyentuh cahaya kemasan, dan itu seperti batu. Itu sangat halus, dia bahkan tidak bisa menemukan retakan atau celah. Jadi, Han Sen mencoba menggunakan pisau gigi hantu untuk mengiris cahaya kemasan. Percikan terbang dari bilahnya, tetapi dia tidak bisa menembus cahaya. Ini sangat sulit. Han Sen kaget. Mereka tidak bisa menembus dinding, jadi dinding itu berbicara banyak tentang raja-raja yang bisa bergerak menembus cahaya. Namun meski begitu, meski memiliki kekuatan yang sangat besar, mereka tidak dapat mendekati patung itu. Wang Yuhang dan Han Sen sama-sama tidak dapat memasuki cahaya dewa, tetapi 6 raja segera memperhatikan mereka, bahkan ketika mereka mencoba memukul patung itu. Mereka melihat sekeliling dan terkejut. Mereka tidak mengharapkan sekelompok besar orang lagi masih hidup. Selain itu, kelompok Han Sen hanya memiliki kekuatan rata-rata. Selain Iceberg Duke, yang lainnya semuanya jelas lemah. Namun, ketika mereka melihat Guna dan Guya, mereka bahkan lebih terkejut. Dan menambahkan itu, mereka kemudian terlihat bahagia. Raja raksasa, masih mengenakan baju besi, berjalan di depan Han Sen. Dia meraih Guya dan Guna di tangannya dan membawa mereka ke patung. Ada jeda yang lama, Han Sen melihat ini terjadi, tetapi dia tidak bergerak, dan raksasa itu telah mengambil mereka dan membawanya ke depan patung. Apa yang ingin dia lakukan? Wang Yuhang bertanya.
Iceberg Duke dengan dingin berkata, mereka tidak bisa menghancurkan Godlight. Mereka ingin menggunakan darah guna dan buaya untuk mencapai hubungan dengan Purgatory Heaven. Itu mungkin memungkinkan mereka mencapai celah spasial. Petik 2. Hansen tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mereka dibawa, lampu pelindung menyertai mereka. Lengannya mulai terangkat seperti orang gila. Tapi orang-orang Hansen tidak bisa masuk ke dalam cahaya dewa, jadi dia terus mengayunkan knife blade miliknya untuk memotong lengannya. Buddha King, kamu adalah yang terbaik dalam hal ini. Aku akan membiarkanmu menanganinya. Kelangsungan hidup kita hanya bergantung padamu, kata raksasa, tepat sebelum menyerahkan guna dan buaya kepada raja yang seperti biksu. Siapa yang akan masuk neraka jika aku tidak? Raja melafalkan baris dari seorang Buddha kuno, dan kemudian dia mengangkat tangannya dan menjadi Buddha sendiri. Dalam selubung cahaya putih, dia datang ke depan buaya dan guna. Geno Universe memiliki biksu, ya. Hansen terkejut, karena dia mengira bahwa biksu adalah manusia. Mereka bukanlah beku, mereka adalah Buddha. Mereka adalah salah satu ras yang lebih tinggi, kata Iceberg Duke. Buddha, Hansen dan Wang Yuhang berasal dari aliansi. Wajah mereka terlihat aneh. Kepala Buddha sehalus bola lampu, tanpa sehelai rambut pun, seolah-olah dia terlahir botak. Titik-titik di kepalanya adalah 9 tahi lalat yang lahir secara alami. Wajah guna dan buaya menjadi pucat. Sepertinya mereka ingin berjuang dan mendapatkan kebebasan. Tetapi di bawah cahaya Buddha Raja Buddha, mereka bahkan tidak bisa mengedipkan kelopak mata mereka. Buddha King menggerakkan jarinya, dan kemudian cahaya Buddha mendarat di antara alisnya. Darah mulai merembes dari alisnya. Itu juga lebih dari sekedar rembesan. Tiba-tiba, itu menjadi aliran darah panjang yang melayang dari kepalanya. Sasarannya menjadi jelas, saat ia mulai melayang menuju patung itu. Darah mulai mencemari cahaya kemasan. Gold Jade King dan yang lainnya mulai mengumpulkan kekuatan, siap menyerang darah. Saat para raja mempersiapkan serangan yang menakutkan, cahaya yang tercemar darah mulai retak. Darah mulai memenuhi retakan seperti bunga yang sedang mekar. Raja-raja senang dengan hasil ini, dan raksasa itu berteriak, Raja Buddha. Ambil intisari dari gana lainnya, agar kita bisa kabur dengan lebih cepat. Semakin lama kita di sini, semakin besar bahaya yang kita hadapi. Petik 2. Amitabha, Buddha King berkata lagi, wajahnya tidak terlihat baik. Dia menunjuk ke dahi Guya, dan kemudian lebih banyak darah mengalir keluar. Itu juga mulai melayang ke arah patung. Dengan darah Guya dan guna, cahaya dewa tampaknya telah melemah. 6 raja terus menyerang tanpa penangguhan hukuman. Kemudian lampu dewa mulai pecah. Cahaya yang pecah tidak bisa menyatu lagi karena darah yang menyebar mulai pecah. Gold Jade King dan yang lainnya semuanya sangat bahagia, karena mereka mampu menghancurkan Godlight dengan serangan gila mereka. Sekarang, mereka ingin membuat jalan melalui cahaya dewa dan menuju keretakan spasial. Bajingan asteris bajingan ini, Wang Yuhang sangat marah, dia meninju dewa itu. Tapi dia terlalu lemah, dan dia bahkan tidak bisa memecahkan lapisan luarnya. Yang dia lakukan hanyalah membuat tinjunya mati rasa. Hansen juga tidak menyukai apa yang telah terjadi, tetapi pada akhirnya, itu hanya seleksi alam. Dia tidak mungkin membantu guna dan buaya, bahkan jika dia mau. Dan mereka sendiri tidak berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Kekuatan mereka tidak akan cukup untuk menembus cahaya dewa. Bahkan jika Gold Jade King membelah jalan sepanjang jalan, mereka tidak punya pilihan untuk masuk. Hansen bisa melompat ke tempat perlindungan demi keamanan, bersama Wang Yuhang, tapi Nyonya Naga dan Han Menger tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jika mereka dibiarkan sendiri, mereka pasti akan mati. Guna dan buaya telah dibekukan dengan kaku oleh Buddha King. Inti dari darah mereka terus bocor dari dahi mereka. Darah bocor perlahan, tetapi mereka sudah kehilangan volume yang besar. Terutama Buaya. Keduanya terlihat sangat marah, putus asa, dan sedih. Mereka saling memandang, tetapi mengerti bahwa tidak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun. Mereka bahkan tidak bisa mati berpegangan satu sama lain. Mereka berdiri di tempat mereka saat darah mereka dicuri, sedikit demi sedikit. Raja Giok Emas dan raja lainnya sedang menunggu mereka untuk menyelesaikan pendarahan. Cahaya dewa telah retak, dan jalur darah terbuka. Mereka hanya berjarak 1 meter dari patung itu. Mengaum. Purgatory Beast seperti naga raksasa telah lahir. Itu datang bergegas menuju Hansen seperti orang gila. Itu adalah Purgatory Beast tingkat tinggi. Melihatnya, wajah semua orang memucat. 1884 surga, subscribe Penatua. Hansen sibuk memotong lengannya yang bengkok saat binatang penyucian yang seperti naga datang bergegas menuju mereka. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Wanita naga dan yang lainnya mulai berpikir bahwa ini adalah akhirnya. Mereka menggunakan semua kekuatan yang bisa mereka gunakan untuk melawan binatang api penyucian, tapi itu semua tidak berhasil. Hansen mengerutkan kening. Dia terus berpikir, bertanya-tanya apakah sekarang saatnya menggunakan roh Raja Super. Saat dia akan mengaktifkan roh Raja Super, ada ledakan keras. Sebuah tubuh raksasa muncul, dan itu adalah Raja Raksasa.
Dia mendarat di depan mereka dan menggunakan palu untuk memukul binatang api penyucian. Pergilah. Raksasa itu membunuh binatang purgatorium, dan tubuhnya memiliki cahaya dewa yang bersinar. Dia berlari kembali ke dewa, dan sepertinya dia sedang berbicara dengan Hansen dan yang lainnya. Ini membuat Hansen sangat bahagia, dan dia dan yang lainnya mengikuti Raja Raksasa ke dalam Dewa-Dewi. Mereka tinggal di dekat Raja Raksasa, yang cahayanya seperti tempat berlindung. Itu melindungi mereka dari penindasan Dewi. Raja Raksasa, mengapa kamu membawa mereka ke sini daripada berfokus pada menghilangkan dewa? Seorang raja dengan tombak bertanya dengan dingin. Suara Raja Raksasa menggelegar seperti guntur, dan dia menjawab, agar kelompok kecil ini dapat bertahan selama ini di surga api penyucian, mereka pasti berguna dalam beberapa kapasitas. Dan lebih jauh lagi, jika kita menghabiskan darah Gana, kita bisa menggunakan darah mereka. Petik 2. Sungguh kami bisa. Darah kedua Gana ini hanya berfungsi karena mereka adalah garis keturunan Dewi. Grup ini bahkan bukan Gana, jadi apa intinya? Raja dengan tombak terus menyerang dewa itu sementara dia mencaci maki Raja Raksasa. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Raja Raksasa memalu-retakan itu lagi. Serangan kuatnya bisa membuka cahaya dewa, dan gelombang kejut hampir melemparkan yang lain ke lantai. Untungnya, kekuatan Giant King cukup untuk membuat mereka tetap terlindungi. Jika tidak, kekuatan itu bisa saja membunuh mereka. Aku pikir mereka ingin menyelamatkan kami, tapi tidak. Sepertinya mereka mengejar sesuatu yang lain, kata Wang Yuhang. Tidak peduli apa masalahnya, itu lebih baik daripada terbunuh di luar sana, seperti yang terlihat. Hansen berdiri di dekat kaki raksasa itu. Hansen cukup tinggi untuk manusia, tapi meski begitu, dia hanya mencapai pergelangan kaki raksasa itu. Aku hanya berharap para raja dapat membuka jalan bagi kita, kata Iceberg Duke. Banyak kekuatan mengerikan datang menabrak cahaya dewa, dan jalan yang dibelah menjadi semakin dalam. Darah Guna dan Buya berada di jalurnya, dan itu mencegah dewa memperbaiki pertahanannya. 6 elit terus menyerang di jalan setapak, dan di luar cahaya dewa, lengannya terangkat dan menggeliat dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak binatang api penyucian juga. Mereka tidak bisa melangkah ke dalam cahaya dewa, dan karenanya mereka meraung ke arah orang-orang di dalamnya. Pada awalnya, hanya ada seekor naga yang seperti itu, tapi kemudian binatang api penyucian lainnya muncul. Mereka semua tampak seperti pembunuh. Ada binatang api penyucian yang tampak seperti naga sungguhan, dan dia terbang di langit. Sepertinya itu bisa menghabiskan segalanya. Hansen juga bisa melihat makhluk yang menyerupai malaikat, tapi berwarna hitam. Bahkan sayapnya juga hitam. Sepertinya itu datang merangkak keluar dari api penyucian. Hansen dan yang lainnya merasa seperti berada di mangkuk kaca besar. Jika mangkuknya pecah, salah satu binatang api penyucian bisa memakannya. Beruntung tidak ada makhluk yang bisa menginjakkan kaki di dalam dewa. Meski begitu, Wang Yuhang dan yang lainnya sangat ketakutan. Ledakan. Ada ledakan, dan lampu dewa hancur di bawah palu besar. Raja Raksasa berhasil menghancurkan lapisan terakhir dari dewa itu. Itu mengungkapkan tubuh patung Gana emas. Pintu masuk yang mereka butuhkan adalah di bagian ekor patung. Guna dan Buya sedang sekarat, karena mereka telah kehilangan sebagian besar darah mereka. Mereka masih hidup karena mereka kuat, tetapi juga karena Raja Buddha memaksa mereka untuk tetap hidup. Dia khawatir darah mereka akan menjadi tidak efektif jika mereka mati. Ketika jalan setapak terbuka, Raja Raksasa langsung lari ke celah itu. Saat raksasa itu memasuki celah, dia menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Akhirnya, dia menghilang di dalam terowongan luar angkasa. Gold Jade King dan Buddha King masuk pada waktu yang hampir bersamaan. Ketika Buddha King masuk, dia melakukannya dengan mencengkeram Guna dan Buya. Elit lainnya juga menuju celah itu. Hansen dan Iceberg Duke mengikuti Giant King. Tubuh Giant King semakin kecil semakin jauh kitan, sampai tergelincir tepat ke dalam air mata. Hansen dan yang lainnya adalah yang terakhir mendekati celah, dan untungnya, jalannya masih diwarnai merah. Itu belum bisa ditekan oleh Godlight. Jadi, dengan cepat, dia melompat ke dalam celah. Robekan dimensional pada kain ruang itu bengkok. Hansen menggali dirinya sendiri, dan dia merasakan sensasi yang sama seperti yang dia dapatkan saat menggunakan teleporter. Ruang menjadi kabur, dan ketika penglihatannya pulih, dia berada di suatu tempat yang sama sekali berbeda. Dia berada di atas lautan awan. Ada banyak istana yang dibangun di alam langit. Ada banyak tanaman besar, dihiasi bunga di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan surga yang indah, seperti yang diambil dari mitos-mitos dahulu kala. Hansen dan yang lainnya muncul di alun-alun satu istana tertentu. Ada air mancur emas di tengahnya, dan itu terlihat sangat indah. Tetapi ketika Hansen memasuki tempat surgawi itu, perutnya mengepal. Kekuatannya telah lenyap, dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Dia seperti orang biasa-biasa, tanpa sedikit pun kekuatan ekstra. Hansen melihat sekeliling, dan begitu pula Iceberg Duke. Dan ketika mereka melakukannya, mereka terkejut. Bukan hanya mereka saja,
Raja raksasa sendiri tampak tercengang, dan tidak ada raja lain yang tampak bernasib baik. Guna dan Buya, yang tadinya berada di bawah kendali Buddha, sekarang kebebasan mereka dipulihkan. Cahaya Buddha Raja Buddha semuanya telah lenyap. Selamat datang di surga, surga Gana. Guna dan Buya saling membantu saat mereka mengatupkan gigi. Mereka terlihat sangat marah. Namun, kemarahan mereka bisa dimengerti. Gana telah diperlakukan seperti budak yang tidak berharga, dan darah mereka telah dikeringkan. Itu wajar bagi mereka untuk marah. Hansen berpikir segalanya dengan cepat berubah menjadi masam. Ini bukanlah jalan keluar. 1885 di penjara. Air mancur emas mengeluarkan cahaya emas. Cahaya emas menerpa Guna dan Buya, dengan cepat memperbaiki tubuh mereka yang rusak. Ketika Raja Raksasa menyaksikan ini, dia berlari ke air mancur dan melemparkan tangannya ke dalam air untuk mencoba dan menyerap kekuatan yang sama. Ark! Raja Raksasa menangis. Mata air itu seperti asam korosif di tangannya. Airnya bagus untuk Guna dan Buya, tapi itu mematikan bagi Raja Raksasa. Buya dengan dingin menatap Raja Raksasa dan berkata, sudah kubilang ini adalah surga Gana. Bagimu, tempat ini benar-benar neraka. Hanya Gana yang memiliki kekuatan di sini, dan dapat menerima anugerah yang diberikan oleh dewi mereka. Kami praktis kebal, semua kekuatanmu dilucuti, jadi kamu sedikit lebih baik dari makhluk biasa. Petik 2. Setelah itu, dia tersenyum dan melanjutkan dengan berkata, terima kasih banyak bahwa kami di sini, tentu saja. Bahkan jika kami mencoba menggunakan darah kami sendiri, kami tidak akan berhasil di sini sendirian. Petik 2. Apakah ini surga api penyucian? Buddha King mengerutkan kening. Iya, di luar adalah api penyucian, dan disinilah surga, kata Guya. Aku telah mendengar surga ada di awan. Kenapa di sini? Kami tiba di sini melalui celah slip space, yang kami pecah. Kata Gold Jade King. Slip space crack asteris hanyalah sebuah kebohongan yang kami buat tentang Purgatory Heaven. Awan emas di luar hanyalah jalan setapak yang bisa membawa kamu ke api penyucian, melalui patung. Awan tidak akan membunuhmu, tapi kamu bisa dibunuh di surga, oleh seseorang yang berkuasa, tentu saja. Guna mengatakan ini, dan kemudian meninju kepala Raja Raksasa. Raja Raksasa yang kuat dikirim melonjak. Setelah turun, dia berguling dengan keras sampai dia menabrak dinding, batuk darah. Raja Raksasa berdiri dengan marah. Dia adalah raja yang tidak pernah dipermalukan sebelumnya, dan dia benar-benar ingin melawan. Namun, sebelum dia bisa menegakkan diri, Guna maju dan memukulnya lagi. Kali ini, dia terbang ke awan. Buya tidak bergabung dengan Guna, dan dia hanya berjalan ke istana dekat air mancur. Tidak lama kemudian, awan bergemuruh. Banyak awan naik, dan masing-masing tampak seperti sangkar. Banyak makhluk di dalamnya, dan Raja Raksasa adalah salah satunya. Hansen sekarang mengetahui bahwa makhluk yang terperangkap di sini adalah orang-orang yang telah disetrum dengan terbang ke awan. Dia tahu Buya tidak berbohong, karena semua makhluk itu ada di sini. Mereka telah terperangkap di awan, dan meskipun mereka belum mati, mereka pasti tidak bebas. Kematian masih merupakan keniscayaan bagi mereka. Banyak awan datang menuju istana. Hansen melihat bahwa awan yang terbang ke sana menampung Gana. Hansen menghitung jumlah mereka, dan dia mencatat bahwa sebagian besar Gana ada di sini sekarang. Hansen menghitung 30 atau 40. Sepertinya mereka berencana untuk ditangkap, semuanya agar mereka bisa berakhir di sini. Hal yang sama terjadi pada makhluk lain yang telah terperangkap oleh awan. Mereka tidak bisa keluar sendiri. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Awan didukung oleh kekuatan hantu. Gana dikirim ke istana, dan awan memudar dari pandangan. Mereka bebas sekarang. Gana sangat senang, dan mereka semua membungkuk ke Guna. Mereka kemudian melanjutkan untuk berbicara dalam bahasa mereka sendiri, yang tidak dimengerti oleh Hansen. Lempar semuanya ke awan. Mereka pantas mendapatkannya, kata Guna dengan marah, menunjuk ke arah raja. Gana menuju ke Gold Jade King dan yang lainnya. Mereka tidak bisa menggunakan baju besi Geno, jadi mereka jauh lebih buruk daripada kebanyakan orang biasa. Dan meskipun mereka memiliki keterampilan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkannya. Dengan cepat, mereka dibawa ke lautan awan. Hei, kita bersama. Salah satu Gana mendekati Hansen dan mencoba mengambilnya juga. Wang Yuhang dengan cepat berteriak. Dia bahkan menoleh ke Guna dan berkata, Guna, kami tidak bermaksud menyakiti kamu. Kami melewati semua itu bersama. Bukankah itu membuat kita berteman? Petik 2. Guna melihat ke arah Wang Yuhang, lalu Hansen, dan berkata dengan nada berbisa, kalian juga bukan orang baik. Ayo bergerak. Petik 2. Hansen tahu dia telah menculik Guna, yang tidak membuatnya bahagia. Dia tidak akan menganggapnya sebagai teman. Kalian tidak setia sama sekali. Ketika Wang Yuhang melihat Gana mendekat, dia mulai melangkah mundur. Ini tidak ada gunanya. Ayo lompat saja. Hansen membuatnya terdengar mudah. Dia, tentu saja, mengacu pada lompatan ke awan. Han Menger dan Dragon Lady melompat tanpa berpikir.
Iceberg Duke tidak suka dipukul, jadi dia melakukannya juga. Wang Yuhang saya tidak berpikir ada jalan keluar lain dari sana, jadi dia melompat juga. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri mereka mengambang di dalam awan. Mereka terjebak di dalamnya. Raja Raksasa dan Raja Giok Emas berada dalam situasi yang sama. Kekuatan penjara surgawi ini menakutkan. Selain Gana, tidak ada raja yang bisa melarikan diri. Sepertinya hanya makhluk dewa yang bisa memutuskan rantai yang mengikat mereka. Buya keluar dari istana. Tangannya menggenggam sepotong perhiasan emas. Hansen tidak tahu apa itu, tapi Buya bisa menggunakan kekuatan batu permata untuk mengendalikan awan. Hansen duduk di awannya, memperhatikan Guna dan yang lainnya. Dia tidak akan hanya duduk di sana, tentu saja. Dia akan memikirkan cara untuk menyelesaikan semua ini. Di surga Gana, semua kekuatan selain Gana dipadamkan. Bahkan Ghosted Knife tidak memiliki kekuatan. Dia juga tidak bisa memanggil persenjataan Geno. Tapi Hansen memiliki satu hal yang tidak dibatasi, Knife Blank yang saat ini ada di tangannya. Masih ada kekuatan aneh di dalamnya. Selain Knife Blank, Hansen juga merasakan kekuatan di dalam dirinya yang tidak dibatasi. Guna dan Buya berada di tepi istana. Mereka memandang orang-orang yang telah mereka penjara, dan tatapan mereka terlihat. Sepertinya mereka ingin membunuh tawanan mereka. 1886 aku melakukan panggilan. Buya memandang Buddha King. Awan yang menjebak Buddha King naik dan melayang ke arahnya. Apakah kamu adalah pemimpinnya? Buya bertanya pada Raja Buddha tanpa ekspresi. Amitabha, aku tidak mengerti maksudmu, Buddha King berkata, setelah mengucapkan kalimat Budanya. Buya memandang Buddha King dan melanjutkan dengan berkata, aku tahu betapa kuatnya kau. Tanpa dukungan, mereka tidak akan cukup berani untuk mengkhianati kita dengan cara yang mereka lakukan. Petik 2. Amitabha, apa hubungannya itu dengan aku? Kata Buddha King. Menurutmu pertemuan Duke Buddha dengan pemimpin kau luput dari perhatian kita? Buya tampak marah, dan dia melanjutkan dengan berkata, jika pemimpin hanya mendengarkan aku, semua ini tidak akan terjadi. Katakan padaku, kemana pemimpin pergi? Petik 2. Sekarang Hansen mengerti mengapa mereka belum bertemu dengan Gana yang lebih kuat. Di pelelangan, mereka hanya melihat Viscounts. Para adipati belum muncul, begitu pula para Earl. Mereka telah diambil oleh Buddha King. Buddha King dan kau telah menggunakan rumah lelang sebagai pengalih perhatian bagi ras lain. Sementara itu dimainkan, Gana yang lebih penting berhasil diculik. Buddha King dan kau tidak mengira Purgatory Heaven akan ikut berperan. Tentu saja itu bukan salah Buddha King. Tidak ada yang menyangka barang Dewa Gana ada di tangan Gana. Atau karena berada di dalam patung acak. Amitabha, jika kamu melepaskanku, aku akan membuatmu aman dan menyatukanmu lagi. Buddha King mengakui bahwa dia menguasai pemimpin mereka, jelas berencana menggunakan ini sebagai ancaman. Namun, begitu Raja Buddha mengatakan ini, Buya menghunus pedang hantu dan mengayunkannya ke lehernya. Dalam hitungan detik, elit kelas raja dipenggal. Kepalanya menggelinding ke lantai, dengan mata terbuka. Tidak ada yang mengira Buya akan memenggal kepalanya begitu saja. Raja-raja lainnya terkejut setelah apa yang mereka saksikan. Buya adalah individu yang sangat menentukan. Di surga ini, kehidupan elit kelas raja sama tidak berharga dan sama lemahnya dengan orang biasa. Tidak perlu memberi mereka rasa hormat. Hansen kaget, tapi itu masuk akal. Buya sudah merapal mantra untuk mengaktifkan Purgatory Heaven, jadi ya, fakta bahwa dia adalah orang yang sangat menentukan sudah ditetapkan. Saudara, kamu membunuh Buddha King. Bagaimana dengan pemimpin kita? Guna terdengar khawatir. Buya dengan dingin berkata, membunuhnya tidak ada bedanya. Pemimpin kita tidak akan dikembalikan, tapi jangan khawatir, dia tidak akan mati. Dia kemungkinan besar akan dijadikan budak, karena Buddha tidak akan membunuhnya. Petik 2. Raja-raja lainnya tidak berbicara, dan Buya benar. Gana tidak bisa menyelamatkan siapapun. Jika mereka ceroboh dan meninggalkan Purgatory Heaven, Raja Buddha akan menemukan kesempatan. Bukannya menyelamatkan kerabat mereka, mereka malah ditangkap seperti yang lainnya. Semua orang tahu ini adalah masalah keluarga, tetapi tidak semua orang bisa membuat keputusan seperti dia. Buya membunuh Buddha King telah mengakhiri tipu daya dan tipuannya. Itu juga dihitung sebagai balas dendam untuk bangsanya sendiri. Ketika Buya melihat ke awan, dia menyadari bahwa semua elit terkejut. Kamu. Buya memandang Hansen. Dia mengucapkan satu kata, dan awan Hansen mulai terbang ke arahnya. Semua orang kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa orang kedua yang akan dia bunuh adalah Hansen. Apa yang sedang kamu lakukan? Kita telah melalui banyak hal bersama. Kita tidak mengambil darah kamu, dan kita juga tidak memaksa kamu untuk melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginan kamu. Mengapa kamu tidak membunuh orang-orang yang merampok darahmu, bukan Hantua? Hah? Kata Wang Yuhang. Buya mengabaikannya dan menatap Hansen. Tapi kamu memang menggertak Guna, kan? Lalu, apa yang kamu inginkan dariku? Hansen bertanya, duduk di atas awan. Kamu tidak menyakiti Guna, dan kamu membantu kami. Aku bisa memberimu satu kesempatan.
Guya memandang Guna saat berbicara dengan Hansen. Apa yang harus aku lakukan dengan kesempatan ini? Hansen tidak percaya dia akan membiarkannya pergi begitu saja. Bunuh mereka, dan kamu akan dianggap salah satu dari kami. Guya menunjuk ke arah Raja Giok Emas, Raja Raksasa, dan yang lainnya. 5 raja dikirim ke depan, dekat Hansen. Ide bagus. Membunuh banyak elit ini akan memberi aku banyak musuh, dan itulah yang aku butuhkan. Bahkan Raja Rabat, bahkan Knife Queen tidak akan melindungiku atas pelanggaran seperti itu. Dengan tanggul kemarahan ini, aku hanya bisa bekerja untuk kamu dan tidak ada orang lain. Jika aku tidak melakukan apa yang kamu katakan, kamu bisa memberitahu yang lain dan menjadikan aku salah satu yang paling dicari di alam semesta. Kata Hansen dingin. Apakah kamu akan membunuh mereka atau tidak? Guya bertanya, melihat ke arah Hansen. Tentu, kenapa tidak? Mereka bukan keluargaku. Tidak ada gunanya menyerahkan hidupku untuk hidup mereka. Hansen hanya mengangkat bahu. Baik, gunakan ini untuk memenggal kepalanya, dan kemudian kamu akan dianggap sebagai teman. Guya memberikan pedang hantu kepada Hansen. Raja Raksasa dan Raja Giok Emas dikelilingi oleh awan. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka menyaksikan pendekatan Hansen, masih memegang pisaunya. Hansen, apakah kamu benar-benar ingin mengkhianati Knife Queen dan Rebate? Kata Gold Jade King dengan dingin. Dari yang kuingat, kamu tidak pernah memperlakukanku sebagai salah satu dari Rabat. Jika kamu melakukannya, kamu akan membawa aku bersamamu ketika kamu mencoba melarikan diri. Sekarang kamu pikir aku mengkhianati kamu. Apakah ini lelucon atau apa? Hansen sedikit menekan senjatanya ke leher Gold Jade King. Sentuhan pedang membuatnya berkeringat dingin. Tapi Hansen tidak memotongnya. Dia kemudian membawa pedang itu ke depan Raja Raksasa dan berkata, apa katamu? Kamu mengatakan jika darah mereka tidak cukup, kamu akan menggunakan darah kami. Aku harus membunuhmu untuk itu, bukan? Petik 2. Bunuh aku jika kamu mau. Jangan banyak omong kosong dan lanjutkan saja, kata Giant King dengan suara kaku. Hansen tidak menyerang. Dia berjalan melewati setiap elit, dan akhirnya dia kembali ke Guya dan berkata, ini adalah 5 elit kelas raja. Sayang sekali jika membunuh mereka semua. Kamu harus menahannya. Petik 2. Jika kamu tidak membunuh mereka, aku akan membunuhmu dan teman-temanmu, kata Guya berbahaya. Tidak mungkin kita mati. Hansen tersenyum. Itu bukan hak kamu untuk memutuskannya. Aku memutuskan apa yang terjadi di sini, kata Guya. Hansen melemparkan pedang hantu kembali ke Guya dan berkata, mulai sekarang, aku yang memutuskan. Kamu dan Guna bisa menjadi sekretaris aku. Perlakukan tempat ini dengan baik, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik sebagai balasannya. Petik 2. Guya, Guna, Gana, dan Raja semua memandang Hansen seperti dia orang gila. 1887 memberi kamu kesempatan, subscribe Penatua. Apakah kamu benar-benar baru saja mengatakan itu? Apakah kamu gila? Guna bertanya, mengangkat bibirnya sambil menyeringai. Guya menatap Hansen dan perlahan berkata, Hansen, kamu spesial. Itulah mengapa aku memberi kamu kesempatan ini. Kamu memiliki kesempatan untuk berteman dengan Gana. Ini adalah Purgatory Heaven, kecuali elit yang didewakan muncul, tidak ada yang bisa menantang keinginan aku. Buddha King adalah contoh yang baik untuk kamu lihat. Atau apakah kamu ingin berakhir seperti dia? Petik 2. Hansen mengangguk dan berkata, dan aku pikir kamu pintar. Akulah yang memberi kamu kesempatan di sini. Kamu dan Guna bisa menjadi sekretaris aku dan tidak lebih. Jangan salah paham. Petik 2. Lubang asteris es ini telah kehilangan kelerengnya. Ayo kunci dia, kata Guna yang lain. Guya menggunakan permatanya untuk mengendalikan awan lagi. Tapi sepertinya awan tidak bisa digunakan untuk menangkap orang kecuali mereka melompat dari peron. Guya telah menghapus awan Hansen, karena dia mengharapkannya untuk membunuh raja. Agar dia bisa mengendalikannya, dia harus pergi ke awan dulu. Beberapa Gana Viscount bergegas menuju Hansen, berharap untuk menangkapnya dengan cepat. Raja yang telah dikurung sekarang mengawasi Hansen. Mereka bertanya-tanya apa yang dia rencanakan. Di tempat ini, bahkan para raja tidak bisa melawan Gana. Kecuali mereka memiliki elit yang didewakan menggunakan item yang didewakan, Gana praktis tak terkalahkan. Para raja tidak bisa melawan mereka, dan Hansen adalah seorang baron. Iceberg Duke tidak bisa memahami tipuan seperti apa yang ingin dimainkan Hansen. Membunuh para raja akan menjamin kelangsungan hidup Hansen. Tapi dia tidak menerima tawaran itu, dan sekarang banyak hal tidak pasti. Sementara Hansen telah melakukan pertunjukan yang luar biasa dalam pertempuran di tempat lain, Purgatory Heaven berbeda. Bahkan Iceberg Duke tidak berpikir dia bisa melawan di sini. Tetap saja, dia berharap dia bisa melakukan sesuatu. Jika ada satu hal yang diketahui Iceberg Duke tentang Hansen, itu adalah dia tidak gila. Melihat beberapa Viscount mendekat dengan cepat, Hansen belum bergerak sedikitpun. Akhirnya, dia mengeluarkan knife blade miliknya. Gana Viscounts tidak terlalu peduli tentang itu. Sejauh ini,
Hanya Gana yang bisa menggunakan item kekuatan di sana. Ledakan. Kehadiran menakutkan meledak keluar dari Hansen, seolah-olah itu menghancurkan bumi. Dia seperti binatang buas, menatap surga. Pisau gigi pisau, Gold Jade King dan Iceberg Duke keduanya memekik. The Tit Knife of the Rebate cukup terkenal. Meski begitu, tidak banyak orang yang mampu mempraktikkannya. Bahkan lebih sedikit yang bisa memanfaatkannya dengan benar di lapangan. Hansen adalah orang luar. Sungguh mengejutkan bahwa dia bisa menggunakan kekuatan gigi, hampir tidak bisa dipercaya. Tapi sekarang, itu bukanlah perhatian utama. Bukan hanya karena dia menggunakan Tit Knife Mine, sungguh menakjubkan bahwa dia bisa memanggil kekuatannya, sementara yang lain ditekan oleh aturan dewa yang mengatur tempat itu. Raja Giok Emas dan yang lainnya memiliki kemauan yang sangat kuat, tetapi di Purgatory Heaven, mereka tidak dapat melepaskannya. Knife Femin Hansen dapat digunakan secara maksimal, tanpa menderita penghambatan dan penindasan Purgatory Heaven. Tapi ini karena Knife Femin Hansen telah mencapai level Purgatory Heaven. Itulah alasan mengapa itu tidak ditekan. Tapi Hansen hanyalah seorang baron. Bagaimana mungkin dia memiliki Knife Femin yang berpengalaman? Semua bangsawan terkejut. Itu membuat beberapa orang melompat ke kesimpulan bahwa Hansen sendiri adalah elit dewa yang menyamar. Selain dari elit dewa, siapa yang bisa mengungkapkan Knife Femin yang begitu tangguh, di sini dari semua tempat? Apa ini? Sudah berapa lama dia berlatih pisau gigi? Bagaimana mungkin dia telah mempelajari Tit Knife Femin? Pikiran ini, jika aku tidak salah, lebih besar dari pikiran Ratu. Iceberg Duke hampir tidak bisa mempercayai tontonan saat ini. Tapi itu dia, Hansen dan Knife Feminnya. Dia bukanlah monster. Gana Viscounts tiba-tiba mulai mundur, terlihat sangat pucat. Knife Femin yang didewakan adalah hal yang sangat kejam, dan itu bisa menghancurkan keinginan seseorang hanya dengan beban kehadirannya. Tapi Knife Femin hanyalah sebuah Knife Femin, dan Hansen tidak memiliki tubuh dewa. Jika sesepuh dari Rebate hadir, Knife Femin bisa saja digunakan untuk membunuh semua Gana sejak lama. Guna dan Buya memandang Hansen dengan kaget. Knife Femin yang mereka saksikan membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Apakah dia didewakan? Guna sangat terkejut. Mustahil, aku tidak tahu mengapa dia memiliki Knife Femin ini, tapi dia tidak didewakan. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Pergi dan tangkap dia. Surga ini milik Gana. Itu adalah tempat perlindungan yang dibangun khusus untuk kita. Kita aman di sini. Buya sebenarnya cukup ketakutan dengan apa yang sedang terjadi. Namun, dia berhasil mengendalikan dirinya dan mengeluarkan perintah, menyuruh orang-orangnya untuk menyerang Hansen. Di surga, kecuali Gana terbunuh, luka mereka akan tertutup dan sembuh dengan sangat cepat. Mereka hampir abadi, dalam banyak hal. Melihat bangsawan Gana terus maju, Hansen berkata, aku tidak ingin menyakiti salah satu dari kalian, jadi mengapa kamu mendorongku untuk melakukan itu? Hansen mengalami depresi. Dia telah merencanakan untuk menggunakan Knife Femin yang kuat untuk menggertak musuh-musuhnya. Tapi ternyata, Buya terlalu pintar untuk itu. Rencana Hansen berantakan. Sebuah Knife Femin hanyalah sebuah Knife Femin. Menggunakannya dengan skill pisau sangatlah kuat, tapi sebuah Knife Femin tidak melakukan apapun. Selain Knife Blank dan Knife Femin Dewa, kekuatan Hansen berada di bawah tekanan besar. Buya tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah, dan dia terus memerintahkan pasukan Gana untuk menangkap Hansen. Kalau begitu, aku harus menggunakan rencana B. Mata Hansen mulai bersinar, dan segera setelah itu, cahaya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Plan B Hansen selalu sama, dia akan menggunakan identitas dolar. Dia mengaktifkan roh Raja Supernya. Rambut hitamnya menjadi putih berkilau. Itu tumbuh dengan cepat, menjadi rambut putih panjang. Tubuhnya bersinar dengan cahaya suci. Saat cahaya bersinar darinya, tubuhnya tidak terlihat nyata. Sebaliknya, dia tampak seperti pelat baja yang terbakar. Dia seperti dewa setengah transparan. Kekuatan luar biasa melonjak keluar dari dirinya. Semua orang kaget. Mereka menyaksikan pendekatan tubuh seperti dewa. Dia benar-benar bisa menggunakan kekuatannya di surga. Guna tampak tercengang. Dia mundur beberapa langkah. Beberapa Viscount berada tepat di hadapan Hansen sekarang. Mereka mengayunkan pedang dan lengan ke arahnya. Mereka takut. Mereka awalnya berencana untuk membawanya hidup-hidup, tetapi sekarang mereka ingin mengayunkan pedang sebagai gantinya. Ketika lampu pedang mengenai Hansen, sepertinya mereka tidak mengenai apapun. Mereka sama sekali tidak menyakiti Hansen. 1888 Defiant Elite. Bagaimana mungkin? Semua orang menatap Hansen, yang saat ini tampak seperti dewa. Orang Gana menggunakan semua kekuatan mereka pada Hansen, tapi mereka tidak mencapai apa-apa. Tubuh Hansen seperti dewa sungguhan. Dia bisa mengabaikan kerusakan fatal yang menimpanya. Iceberg Duke memandang Hansen. Dia benar-benar membeku, dan pikirannya benar-benar terhenti. Ini sebagian karena syok, tetapi juga karena dia sekarang telah menemukan sebuah rahasia. Rahasia yang sangat menakutkan. Iceberg Duke adalah sahabat Yisha. Dia juga pengikutnya yang paling setia.
Isha menaruh kepercayaan mutlaknya pada Iceberg Duke. Mereka berbagi banyak rahasia satu sama lain, dan mereka mengungkapkan banyak masalah pribadi dan rahasia. Isha telah memberitahu Iceberg Duke bahwa dia pernah diintimidasi oleh seseorang di makam iblis. Pria yang mengganggunya disebut Dolar. Isha telah memerintahkannya untuk tetap memperhatikan dan mempelajari apapun yang dia bisa tentang Dolar yang sulit dipahami. Sejauh ini, Iceberg Duke telah tampil dengan nihil. Tapi Isha tahu seperti apa rupa Dolar, dan dia bisa menggambarkan kekuatannya. Kekuatan yang dimiliki Hansen saat ini sangat mirip dengan apa yang dijelaskan Isha. Isha telah menyebutkan semua ini lebih dari sekali, jadi Iceberg Duke mengingatnya dengan baik. Hansen adalah Dolar, ini menakutkan. Iceberg Duke merasa kedinginan, dan dia berkeringat dingin. Murid Isha yang penting dan maha kuasa sebenarnya adalah musuh bebuyutannya, yang paling dia benci. Hanya memikirkan tentang nasib yang kejam itu membuat pikiran Iceberg Duke berputar-putar. Dan saat dia melihat ke arah Hansen, dia tiba-tiba terlihat seperti iblis. Hansen tidak punya waktu untuk bertindak sebagai model. Ketika dia mengenakan mode roh Raja Supernya, dia mengangkat pisau gigi hantu dan membiarkan pisaunya mengamuk dengan cahaya ungu. Cahaya ungu terlihat jelas di seluruh bilahnya. Roh Raja Super membiarkan Hansen melepaskan kekuatan yang terkandung di dalam semua perlengkapannya. Seperti panah tulang malaikat suci, Ghosted Knife mengaktifkan kekuatannya sendiri. Kekuatan Ghosted Knife, dikombinasikan dengan otak Dewa Hansen, membuat Guna dan Buya terdiam. Hanya ada satu penjelasan untuk Hansen bisa menggunakan kekuatan menakutkan seperti itu di Purgatory Heaven, dia pasti elit yang didewakan. Hanya elit dewa yang dapat menggunakan kekuatan mereka di surga, seperti yang dia lakukan. Saat mereka berpikir untuk melawan elit yang didewakan, Gana tiba-tiba merasa putus asa. Wajah mereka pucat dan takut. Hal-hal tidak terlihat baik untuk mereka. Buya adalah yang paling pucat dari kelompok itu. Dia memiliki batu untuk mengontrol Purgatory Heaven, tapi dia sendiri tidak mendewakan dirinya. Yang dia miliki hanyalah darah garis keturunan Dewi. Dia tidak bisa mengendalikan surga dengan baik. Dan dia tahu dia tidak akan bisa bersaing atau membawa kekuatan itu ke tumit. Raja Giok Emas dan para bangsawan yang dipenjara semuanya menatap Hansen. Raja Giok Emas tidak percaya murid Knife Queen sekuat itu. Hansen mengeluarkan pisau gigi hantu dan mulai mengayunkannya ke arah Guna dan Buya. Cahaya dari pisau itu seperti monster individu, ingin menelan seluruh dimensi tempat mereka tinggal. Wajah Guna dan Buya berubah menjadi abu-abu. Gana ingin membantu mereka, tetapi pisaunya terlalu cepat. Mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu, dan hal itu sudah dialami kedua wanita itu. Tapi itu tidak mengenai Guna atau Buya. Itu benar-benar terbang melewati mereka, menabrak air mancur di belakang mereka. Kaca. Dengan gelombang kekuatan itu, seluruh istana di belakang mereka terbelah menjadi dua. Itu juga bukan akhir. Setelah kekuatan gigi yang menakutkan memotong istana menjadi dua, itu menyebar. Kabut ungu menelannya, membuat istana tampak seperti reruntuhan terkutuk. Ledakan. Ketika istana tertutup kabut ungu ini, tiba-tiba istana itu hancur berkeping-keping. Debu mencekik udara, dan keseluruhan alam surga bergetar dan berguncang. Semua orang sangat terkejut. Melihat pria seperti dewa dan istana yang telah direduksi menjadi puing-puing, tidak ada yang bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan. Hansen meletakkan kembali pisau itu ke sarung di pinggangnya, dan kemudian cahaya putih itu memudar. Dia terlihat normal sekali lagi. Dia memandang Guna dan Buya dan dengan dingin berkata, "Aku pikir kalian berdua pintar, dan aku sangat ingin memberi kamu kesempatan lagi. Aku ingin kamu dan Guna menjadi sekretaris aku. Apa pendapat kamu tentang proposal itu sekarang?" Petik 2. Itu adalah kalimat yang hampir sama seperti sebelumnya, tapi sekarang, kata-katanya terdengar sangat berbeda dari sebelumnya. Buya adalah seorang katatonik. Dia hanya berdiri di tempatnya. Sekarang Hansen menyembunyikan kekuatan itu, dia tampak lebih misterius. Dia seperti dewa, menyamar sebagai manusia. Buya menarik Guna lebih dekat, lalu dia berlutut. "Guna dan aku bersedia mengikutimu. Hidup kami didedikasikan untuk melayanimu. Tolong selamatkan kami dan sisa ras kami dari kehancuran tertentu." Petik 2. Irka. Planet Krok-Krok telah mengalami satu bencana besar. Semua makhluk di sana telah terbunuh dalam satu hari, dan itu termasuk semua raja yang ada di sana. Tidak ada mayat yang tertinggal juga. Ketika tim penyelamat tiba, mereka tidak dapat menemukan apapun yang hidup. Tapi menilai dari apa yang mereka lihat, beberapa orang menduga tentang apa yang telah terjadi. Purgatory Heaven bukanlah rahasia besar, jadi mereka menduga bahwa Gana telah menyerang. Yang lain datang setelah itu untuk menyelidiki kejadian ini, ingin tahu di mana Purgatory Heaven berada. Hansen sedang dalam perjalanan kembali, di kapalnya. Dan dia memiliki sesuatu dalam pikirannya yang membuatnya sangat pusing. Buya dan Guna mematuhinya sekarang, dan Hansen telah mengambil tindakan untuk menjaga nyawa mereka di tangannya dan memastikan mereka tidak akan memberontak. Purgatory Heaven menghabiskan semua yang ada di planet Krok-Krok. Itu telah berhenti sekarang,
Tetapi permata yang digunakan Guna dan Buya untuk mengendalikan patung itu telah menjadi patung emas kecil yang dibawa Hansen bersamanya. Para bangsawan dan Gana masih terkunci di surga itu, dan Hansen tidak berencana untuk membiarkan mereka keluar dalam waktu dekat. Bagaimanapun, mereka telah melihat Hansen menjadi roh Raja Super. Dia tidak bisa mempercayai mereka sepenuhnya, jadi dia tidak bisa melepaskan mereka kembali ke alam semesta. Terutama Iceberg Duke, dia tidak bisa membiarkan dia melihat Yisha lagi. Tetapi jika Iceberg Duke tidak kembali, apa yang akan dia katakan pada Yisha tentang apa yang terjadi? Jika dia mengatakan bahwa Iceberg Duke menghilang di planet ini, lalu bagaimana dia menjelaskan fakta bahwa dia baik-baik saja? Jika dia mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak ada di planet Kruk-Rok, mengapa Iceberg Duke pergi? Hansen pusing hanya memikirkan bagaimana dia bisa menjelaskan semua ini. Kapal itu belum sampai di bulan sempit, dan tetap saja, kapal perang Yisha telah datang untuk menemuinya. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat Hansen terkejut. Dia tahu Yisha akan mengejarnya dan Iceberg Duke. 1889 lulus sementara. Di mana Iceberg Duke? Yisha bertanya pada Hansen saat mereka berdiri di Knife Battleship. Ratu, aku tidak tahu di mana Iceberg Duke berada. Hansen tersenyum masam padanya. Dia tidak berencana mengakui apapun. Ditambah lagi, tidak ada yang selamat di planet itu, dan mereka semua terjebak di Purgatory Heaven. Selama dia tidak mengakui apa yang telah terjadi, tidak ada bukti yang ditemukan untuk menunjukkan sebaliknya. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Iceberg Duke seharusnya berada di sisimu sepanjang waktu, melindungimu. Yisha berbicara kepadanya dengan tenang, tetapi Hansen bisa mendeteksi apa yang sebenarnya mendidih di bawah permukaan. Jika dia memberikan jawaban yang salah, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Hansen tidak ragu-ragu untuk memberitahunya, Iceberg Duke dan aku pergi ke planet Kruk-Rok. Aku ingin melihat apakah aku bisa merekrut beberapa Gana, tetapi ketika aku tiba, aku menyadari bahwa aku tidak punya kesempatan. Jadi, aku memintanya untuk membantu aku merekrut. Tapi kemudian, kau memberontak. Mereka melelang Gana. Kami diundang, jadi Iceberg Duke pergi ke pelelangan. Dengan orang lain untuk merekrut atas nama aku tidak repot-repot pergi. Petik 2. Lalu apa yang terjadi? Yisha bertanya. Dan kemudian aku merekrut mereka. Sebelum kita kembali ke kapal, seluruh planet tertutup awan emas. Dan ada banyak lengan keluar dari tanah, di samping banyak binatang yang merangkak keluar dari bawah. Kami mencoba bersembunyi di dalam gua, dan kami melawan monster-monster itu secara berdampingan. Setelah seharian ini, binatang buas, lengan, dan awan menghilang. Ketika kami kembali ke kapal, kami melihat Iceberg Duke telah pergi, dan begitu pula banyak lainnya. Semua orang di seluruh planet juga pergi. Petik 2. Hansen mengolah campuran kebohongan dan kebenaran untuk menjual ceritanya. Dia harus terus berlari dengan benang ini, apakah Yisha mempercayainya atau tidak. Yisha melihat ke arah Hansen, Han Menger, wanita naga, Wang Yuhang, dan kemudian melihat kembali ke Hansen. Bagaimana kamu menangani makhluk dan lengan itu? Lengan itu menakutkan. Kekuatan kami tidak melakukan apa-apa. Jika kami ditangkap, kami akan ditarik ke tanah. Binatang buas itu bahkan lebih menakutkan. Kekuatan kami tidak melakukan apapun untuk menghalangi serangan mereka. Hanya spell dan Menger yang mampu melawan mereka, kata Hansen. Maksudmu, mantra dan kekuatannya bisa mengalahkan binatang purgatorium? Yisha bertanya dengan cemberut. Ya, tapi mereka tidak bisa menangani senjata itu. Tapi kami selamat karena barang ini. Itu memungkinkan kami untuk mencabik-cabik lengan. Hansen memberinya knife blank, memamerkannya. Yisha mengambil knife blank dan mengelusnya dengan jari-jarinya. Dia melepaskan semacam kekuatan ungu ke knife blank, tapi kekuatan itu tidak bisa diserap. Yisha terlihat kaget, dan dia berkata, knife blank ini saleh. Tidak heran ia bisa memotong tangan neraka itu. Dengan elemen dewa, apakah itu berarti itu adalah item yang didewakan? Hansen senang mendengar ini. Yisha menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan barang yang didewakan. Itu hanyalah bahan untuk barang yang didewakan. Petik 2. Itu hebat, aku bisa menempanya menjadi semacam barang, ya. Kamu harus mengambil pisau ini, ratu aku. Kamu harus menempanya menjadi pisau yang saleh, dan menjadikannya sesuatu yang didewakan dengan benar. Dan kemudian, kamu bisa mengejutkan seluruh alam semesta. Hansen berkata dengan cepat. Kamu bersedia memberikan ini padaku. Yisha tersenyum pada Hansen, saat dia memegang knife blank. Tentu saja, kamu adalah tuanku. Kemuliaan kamu adalah kemuliaan aku. Jika kamu mencapai lebih banyak, aku akan lebih bangga. Ini hanyalah knife blank. Jika aku memiliki pisau dewa, aku akan memberikannya kepada kamu terlebih dahulu. Jika hidup kamu menjadi lebih baik, maka hidup aku pasti akan meningkat juga. Hansen terlihat sangat tulus. Yisha terlihat jauh lebih baik sekarang, tapi dia mengembalikannya pada Hansen. Kamu baik, tapi knife blank ini diperoleh di knife grave. Akan sulit untuk menempanya, dan itu tidak terlalu saleh. Aku tidak bisa membuatnya menjadi sesuatu yang kuat, aku takut. Petik 2.
Setelah jeda, Yixia melanjutkan berbicara dengan Hansen. Aku akan meminta orang lain untuk mengantarmu ke planet Eclipse. Aku akan pergi ke planet Kruk-Rok, di mana aku berharap dapat menemukan petunjuk tentang keberadaan Iceberg Duke. Aku akan membalas dan menghancurkan siapa saja yang telah melakukan sesuatu yang buruk pada Iceberg. Petik 2. Iceberg Duke dalam bahaya karena aku. Aku harus pergi denganmu, kata Hansen. Tidak masalah. Dan omong-omong, jangan beritahu orang lain bahwa kamu pernah ke planet Kruk-Rok. Itu akan membawa hal yang merepotkan. Itu akan buruk. Setelah berbicara singkat dengan Hansen, Yixia mengirimnya dalam perjalanan ke Narrow Moon. Dia pergi ke planet Kruk-Rok. Hansen merasa sangat lega ketika dia kembali. Entah bagaimana, dia berhasil lolos. Bahkan jika dia tidak mempercayainya sepenuhnya, dia harus tetap aman selama dia tidak dapat menemukan bukti yang bertentangan dengan ceritanya. Hansen membawa teman-temannya ke pangkalan. Kemudian dia memberi Wang Yuhang satu truk penuh gen xenogenik, ingin dia menjadi lebih kuat dan menghasilkan baju besi Geno. Meskipun ada armor kelas Marquise, Hansen khawatir pria itu sangat lemah sehingga dia akhirnya akan terbunuh. Hansen tidak memiliki apa-apa selain gen xenogenik kelas Baron, tapi itu tidak masalah bagi Wang Yuhang. Dan setelah beberapa hari, penghitungan gen xenogenik Wang Yuhang mencapai 100. Wang Yuhang mulai berevolusi, dan dia akhirnya menghasilkan baju besi Geno hitam. Tapi dia tidak bisa berevolusi untuk kedua kalinya, jadi Hansen memberinya buah magnet. Dia berhasil dan menjadi Baron yang lengkap. Paman kecil, persenjataan Genomu keren. Hansen memandang persenjataan Geno Wang Yuhang dengan heran. Persenjataan Geno Wang Yuhang adalah sepeda motor trail hitam. Itu terlihat seperti model vintage, tapi terlihat manis. Haha, aku tahu aku terlahir sebagai orang yang spesial. Ini terlihat sangat buruk asterisk. Ya, jika kamu membutuhkan sesuatu, aku akan mendukung kamu. Wang Yuhang terlihat sangat sombong, duduk di atas motor barunya. Kekuatan apa yang dimilikinya? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu mengagumkan, Wang Yuhang berkata, lalu menyalakan motornya. Dia berkeliling pangkalan dan kembali ke Hansen. Dia dengan bangga berkata, bagaimana menurutmu? Cepat, kuat. Petik 2. Kecepatannya oke, tapi apalagi yang dilakukannya selain membawa kamu? Hansen bertanya. Aku bisa menabrak orang. Wang Yuhang terdengar agak lemah. Jadi tidak menimbulkan kerusakan. Apakah itu memiliki fungsi lain? Seperti, bisakah dia terbang? Bisakah itu membawamu menyeberangi air? Hansen bertanya. Bro, ini adalah motor. Kamu berbicara tentang perahu dan pesawat. Wang Yuhang tertawa. Hansen merasa hatinya tenggelam. Motor ini seperti motor lain yang bisa dia beli. Itu bisa membuatnya berkeliling dan sedikit hal lain. 1890 kembali ke Lembah Kabut Merah, subscribe Penatua. Namun, Hansen memikirkannya, dan dia memutuskan bahwa motor itu mungkin sangat cocok untuk seseorang seperti Wang Yuhang. Jika pria itu bisa menggunakannya untuk menghindari hal-hal yang mengejarnya, maka itu akan cukup berguna. Mungkin ketika persenjataan berkembang lagi, itu akan mengembangkan kemampuan yang lain. Yixia tidak mendapat informasi apapun dari perjalanannya ke planet Kruk-Rok. Semua faksi sekarang mencari Purgatory Heaven, tapi belum ada yang menemukan petunjuk. Hansen akan membawa Wang Yuhang untuk menjelajahi Lembah Kabut Merah, tapi Yixia menelepon Hansen dan mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu membicarakan sesuatu yang penting. Hansen pergi menemuinya, sambil memikirkan semua bukti yang mungkin ditinggalkannya yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di planet Kruk-Rok. Dia tidak berpikir dia melakukannya. Saat mereka bertemu, dia berkata, Buddha Ambasador akan mengunjungi Narrow Moon, dan akan ada pertemuan. Jika kamu tidak memiliki hal penting yang memerlukan kehadiran kamu segera, aku sarankan kamu hadir, kata Yixia. Hansen merasa lega, mendengar apa yang diinginkannya. Dia tidak ingin membicarakan tentang planet Kruk-Rok dan Iceberg Duke yang hilang. Mengetahui hal ini, dia merasa jauh lebih nyaman. Ratu, mengapa Buddha mengunjungi bulan sempit? Tentang apa semua ini? Hansen bertanya. Yixia berkata, Rabat cukup bersahabat dengan Buddha. Kami adalah sekutu dekat. Pertemuan itu sebagai formalitas untuk menjaga persahabatan dan pertukaran seni Geno. Orang-orang yang bisa ikut kumpul-kumpul biasanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Yixia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan dengan berkata, Rabat biasanya mengirim anggota Moon Garden. Kamu mungkin bukan salah satu dari mereka, tetapi kamu masih dapat mengamati prosesnya. Seni Geno para Buddha cukup unik, dan mungkin akan sangat berguna bagi kamu untuk mempelajarinya. Bahkan jika kamu tidak dapat mencobanya, kamu dapat menontonnya, setidaknya. Petik 2. Ya Ratuku, aku akan memeriksanya. Hansen tidak tahu apa gunanya pergi ke sana, tapi jika Yixia menyuruhnya pergi, dia pikir pasti ada yang lebih dari itu. Tapi Yixia tidak menjelaskan lebih jauh, jadi dia tidak bertanya. Yixia berbicara tentang Buddha, dan itu membangkitkan ingatan Hansen tentang sesuatu. Setelah Buddha King dibunuh oleh Guya, Hansen menemukan dua item. Salah satunya adalah kalung Buddha,
dan yang lainnya adalah gulungan. Gulungan itu tertulis dalam teks Buddha. Setelah terjemahannya, Han Sen mengetahui bahwa itu tentang seni Geno yang disebut Sutra Tak Terbatas. Han Sen memeriksanya. Bagian utama dari teks berkaitan dengan evolusi, yang secara praktis tidak berguna bagi Han Sen. Dia tidak tertarik dengan teknik yang bisa menghasilkan baju besi Geno. Namun, yang menarik baginya adalah penambahan teknik yang lebih kecil di sekitar bagian utama teks. Itu menarik, dan itu membantu Han Sen memahami lebih banyak tentang Buddha. Kalung Buddha adalah harta karun kelas atas, tetapi Han Sen tidak dapat menggunakannya. Mungkin pengguna membutuhkan garis keturunan tertentu atau semacam kekuatan khusus. Yixia mengizinkan Han Sen untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, dan Han Sen berpikir itu mungkin memberinya kesempatan untuk melihat sutra tak terbatas. Itu hanya akan menambah pengetahuannya tentang Buddha. Setelah Han Sen pergi, Yixia mengambil sebuah buku dan membacanya. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Iceberg Duke masih hilang, di suatu tempat di planet Krok-Krok. Dan Yixia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tempat untuk berpartisipasi dengan benar dalam acara hanya tersedia untuk anggota Moon Garden. Tapi sekarang, 10 Raja Bulan Sempit, selain dari 2 raja yang tidak memiliki siswa sendiri, dapat mengizinkan siswa dan anak-anak mereka untuk hadir. Hanya murid Yixia yang tidak diizinkan masuk dalam persidangan. Miliknya diturunkan untuk menonton. Itu membuatnya merasa sangat tidak enak. Yixia masih mengizinkan Han Sen pergi ke sana, karena dia ingin Han Sen belajar lebih banyak. Ada hal lain yang membuatnya ingin dia pergi juga. Han Sen bukan anggota, jadi jika dia ditantang oleh salah satu siswa Buddha, tantangan itu tidak akan terjadi. Han Sen kembali ke pangkalan dan kembali membaca sutra tak terbatas. Kemudian, dia menelepon Wang Yuhang. Dia juga menelepon yang lain dan menyuruh mereka semua untuk bertemu di lembah kabut merah. Kabut di lembah kabut merah tebal. Itu bisa terlihat jelas dari jarak 10 mil. Kabut itu menyerupai awan yang membara. Untungnya, itu adalah planet Eclipse. Badai magnet dan pusaran air di langit sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa melihat hal seperti itu dari langit, dan begitu banyak rahasia planet yang belum ditemukan. Paman kecil, semua ini bergantung padamu, kata Han Sen pada Wang Yuhang sambil menunjuk ke lembah. Wang Yuhuang mengenakan baju besi markuise, dan dia dengan percaya diri memberi Han Sen isyarat jangan khawatir. Aku akan menangani ini. Aku ahli dalam hal semacam ini. Petik 2. Wang Yuhang memanggil motornya dan mengendarainya menuju lembah. Dia tidak langsung masuk. Awalnya, dia melewati pintu masuk sebelum berputar. Dia berteriak ke arah lembah, semuanya yang ada di kabut ini, dengarkan. Grandpa Wang ada di sini. Jika kalian tidak keluar dari sini, aku akan menghancurkanmu. Petik 2. Wang Yuhang berteriak, dan teriakan tiba-tiba terdengar dari dalam kabut. Dan kemudian, banyak bayangan api mulai muncul, datang langsung ke arahnya. Mamma mia, Wang Yuhang menginjak pedal dan melarikan diri dengan motornya. Kecepatan motornya sangat bagus untuk persenjataan Baron, tetapi dibandingkan dengan bayangan yang membara, kecepatan sepeda sebenarnya cukup lambat. Dia baru berhasil beberapa meter sebelum bayang-bayang menangkapnya. Ada rasa pedih dan Wang Yuhang menabrakkan sepedanya. Dia dikirim terbang selusin meter sebelum dia menyentuh tanah. Dia berguling sedikit sebelum berhenti total. Untungnya, Wang Yuhang mengenakan baju besi markuise. Jika tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Tetapi meskipun dia memiliki baju besi, dia masih merasa sangat pusing. Dia bangkit dari tanah, dan tak lama kemudian, bayangan berapi-api muncul di hadapannya lagi. Itu menjatuhkannya sekali lagi. Han Sen, Gu Qingcheng, dan Xie Qingqing akhirnya menyadari bahwa bayangan api itu adalah binatang yang diselimuti kabut merah. Itu tampak seperti cerpelai, dengan 3 mata. Kabut merah tampak seolah-olah berada di bawah kendali binatang merah itu. Setiap kali makhluk itu menyerang, ia meninggalkan bekas di baju besi Wang Yuhang. Cepat, aku akan mati. Wang Yuhang menjerit saat makhluk itu dengan senang hati melemparkannya. Binatang buas itu tidak bisa mematahkan armor markuise, tapi kekuatan yang mengguncangnya masih cukup untuk membuatnya memuntahkan darah. Han Sen memakai sepatu kelincinya. Tanpa ragu-ragu, dia melompat ke arah monster kecil itu dan mengayunkan pisau gigi hantu miliknya, yang berputar-putar dengan cahaya ungu. Tidak ada orang lain di sekitar, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia menggunakan Dewa Jadeskinnya, yang merupakan kelas Viscount, dengan otak pisau Ghosted Knife, dan memukul binatang itu. Itu memotong bayangan dan meninggalkan celah di kulit makhluk itu.